minggu lalu. Baik, langsung saja ini kami serahkan kepada Puskesmas Tompe untuk mempresentasikan ulang. Namun sebelumnya silakan Pak Kapus untuk memberikan atau membuka acara kita ini atau hal-hal lain atau arahan yang perlu disampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu dari P2KT Dinas Kesehatan Provinsi, Ibu Happy, Ibu Bella yang sempat bergabung, dan teristimewa teman-teman di Puskesmas Tompe yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama sebelum kita melakukan sosialisasi ini, saya mengajak kita, marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita yang masih setia mengikuti ajaran beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mungkin tidak panjang lebar karena kemarin kita sudah melakukan kegiatan ini, sosialisasi yang pertama di Jumat kemarin. Harapannya saya kepada teman-teman di Puskesmas, mari kita bekerja sama dalam hal penyusunan dokumen ini supaya cepat rampung, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu P2KT tadi, semoga harapannya ke depannya bisa disimulasikan apa yang kami susun ini, supaya ke depannya ketika terjadi yang tidak kita inginkan, kami sudah berjalan dengan baik. Jadi itu mungkin pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan, mensosialisasikan dokumennya. Apakah melalui akunnya Pak Kapus, Pak? Ya. Ini saya buat jadi co-host. Ya sudah ya. Ya baik. Ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, dan Yayasan SAFE Indonesia yang bekerja sama dengan Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk Puskesmas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Donggala dengan memberikan dukungan dan kelancaran segala upaya penanggulangan bencana di kabupaten, di mana Puskesmas dalam hal ini sebagai unjuk tombak layanan kesehatan jika terjadi bencana harus mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana dan dapat saling bekerja sama dengan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan dan merupakan dokumen hidup. Untuk itu kami akan selalu melakukan perbaharuan dan adaptasi dokumen ini dengan perubahan yang terjadi di Puskesmas dan di daerah. Kami berharap dokumen Puskesmas Disaster Plan ini mencapai tujuan yang diharapkan, yakni agar Puskesmas memiliki pedoman atau sistem dalam penanganan bencana yang baik, yang internal maupun yang eksternal. Donggala, Juni 2021, atas nama Kepala Puskesmas Tompe, dengan hormat kami sebut namanya Pak Adwan AMDCAP. Daftar istilah ada semua di sini, kami tidak bacakan lagi, Bu. Daftar isi mulai dari kata pengantar, daftar istilah sampai dengan penutup dan lampiran.
untuk lampiran saat ini SOP-nya kami mungkin masih kurang. Untuk bab 1 pendahuluan bisa dibaca barangkali. Dibacakan. Untuk latar belakang, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Berbagai bencana alam mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, gunung berapi, kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Ini melihat letak geografisnya, hampir 80% wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia memiliki potensi rawan bencana. Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Donggala merupakan terdampak bencana alam pada tanggal 28 September 2018. Wilayah kerja Puskesmas Tompe juga menjadi daerah yang terdampak bencana, yaitu Desa Baliase, dan bangunan gedung Puskesmas Tompe mengalami kerusakan. Yang menjadi hambatan pada saat itu kurangnya tenaga kesehatan, tidak ada air, serta padamnya listrik. Itu sebagai latar belakang, Bu, ya. Selanjutnya tujuannya, dokumen perencanaan ini tujuannya yaitu satu, sebagai untuk tujuan rencana penanggulangan bencana bidang kesehatan adalah sebagai berikut: adanya sistem komando bidang kesehatan pada saat penanganan bencana di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Yang kedua, terbentuknya struktur organisasi bidang kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi yang digunakan pada saat bencana di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Yang ketiga, adanya pemetaan potensi bencana dan prioritas jenis penanganan bencana di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Yang keempat, menjadi pedoman penanganan bencana oleh lintas sektor untuk masalah kesehatan pada saat bencana di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Yang kelima, adanya standar prosedur penanganan untuk semua ancaman bencana secara umum dan spesifik di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Yang keenam, adanya penetapan fasilitas untuk koordinasi bidang kesehatan pada saat bencana. Yang ketujuh, adanya pemetaan daerah rawan dan denah evakuasi di wilayah kerja Puskesmas. Yang kedelapan, adanya jejaring antar lintas dasar hukumnya di sini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan 2013, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145 2007, dan Keputusan Menkes tentang petunjuk pelaksanaan umum penanggulangan medik korban bencana. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Puskesmas. Yang keenam, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2018 pengolahan bantuan bencana yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha. Yang ketujuh, Pergub Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 2012 tentang yang tata laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Gambaran umum Puskesmas Tompe ini terdiri dari 13 desa, yaitu Desa Lendet, gimana nih? Lanjut. Sorry. Di Puskesmas Tompe terdiri dari 13 desa yang menjadi dengan jumlah penduduk sebanyak 22.000 untuk tahun 2021 ini, ya.
Selanjutnya untuk kepala keluarga 4.786. Luas wilayah sebesar 2.286,94 km bujur sangkar dengan batas-batas wilayah. Sebelah timur berbatasan dengan Gunung Tolalmanu, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah utara berbatasan dengan wilayah Gunung Bosak, Kecamatan Balaesang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sindueto Bata. Untuk Puskesmas Tompe di tahun 2020, sarana dan prasarana meliputi satu gedung Puskesmas Induk yang dibangun tahun 2020 pasca tsunami, terdapat di Desa Tompe, dan satu gedung instalasi darurat, dan 6 pustu atau puskesmas pembantu. Untuk menunjang pelayanan di lapangan Puskesmas Tompe memiliki 32 posyandu aktif. Tompe yang membaca, tapi bisa dari akademisi atau dari organisasi kemasyarakatan atau pemerintah desa atau pemerintah kecamatan setempat, sehingga bisa dimengerti. Itu yang masukan dari kami. Terus yang kedua, tadi juga kami dapat masukan dari Bapak Kandar tentang ada Pak Kandar di sini saya. Analisa risiko tiap desa. Supaya ditahu. Analisa risiko tiap desa, terus dalam analisa risiko, peta analisa risiko itu dijadikan menjadi peta respon. Dalam peta respon itu kan kita akan membuat gambaran di mana jalur evakuasi, di mana bisa jalur mobil lewat, alternatif satu peta buta menjadi suatu peta yang mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat, karena kita membuat peta itu bukan untuk konsumsi petugas kesehatan. Nanti tambahan juga, ini menarik sekali di bagian analisis risiko, yang tiap desa ditambahkan juga maunya dilengkapi ya, ada peta risiko yang nantinya saat terjadi bencana ini bisa kita gunakan menjadi peta respon. Jadi nanti di dalam peta itu juga nanti bisa terlihat jalur evakuasinya, dan ini masuk ke dalam bab bagian fasilitas ya. Silakan Bapak Ibu dari tim penyusun khususnya dari Puskesmas Tompe untuk merespon atau merespon masukan dari Bapak Ibu dari UPT P2KT. Oke, sepertinya ada ya. Oke, silakan Mas Gede secara keseluruhan yang mendampingi kemarin di sana, silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Happy. Selamat pagi Bapak Ibu, terutama dari Puskesmas Tompe dan UPT P2KT. Selamat pagi, Assalamualaikum. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Puskesmas Tompe yang minggu lalu sudah berproses dan sekarang sudah diperbaiki dan sudah optimal. Belum ideal tapi sudah optimal sekali dan sudah kalau menurut saya sudah informatif ya. Terlepas dari tadi yang telah disampaikan oleh Bapak siapa dari P2KT, Pak, kita ketemu juga di Tabilato kapan itu ya Pak ya. Dan memang betul sekali yang disampaikan oleh teman-teman dari P2KT, karena kita lihat ini optimal ya. Kalau idealnya kan memang mengikuti kaidah-kaidah penyusunan SOP dari Permendagri yang kemudian ada turunannya di Permenpan yang menggunakan kotak-kotak pendokumentasian, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Saya yakin Puskesmas sudah bisa menyusun seperti itu. Dan tapi memang kita pengennya itu mendapatkan sebuah dokumen yang operasional, ya, yang operasional dan benar-benar dimengerti dulu oleh Bapak Ibu di Puskesmas. Jadi nanti tahap selanjutnya setelah dokumen ini jadi akan ada revisi-revisi yang seperti tadi kalau tidak salah dipresentasikan, ini adalah living documents. Jadi kedepannya tidak berhenti hanya di sini, mungkin Bapak Ibu dari Kabupaten Donggala juga dari PT P2KT bisa mendampingi juga. Oke, sekarang sudah ada nih bentuk yang sudah fondasinya sudah ada.
Nanti kita pertajam lagi menjadi peta responnya bagaimana, kemudian kita menjadikan ideal lagi SOP yang benar sesuai dengan peraturan pemerintahan seperti apa sih? Nah, siapa yang harus mengambil keputusan? Seperti itu tadi kan, ini sudah ada step-stepnya. Nah, tapi kemudian untuk ini bisa lebih, ini sudah operasional, tapi kalau mau lebih administratif lagi, kira-kira siapa yang akan mengambil keputusan? Baru nanti kita bikin SOP yang sesuai dengan kaidah Permendagri dan juga Permenpan tadi. Tapi secara overall saya lihat ini sudah mengikuti kaidah yang sudah kita latihkan, baik itu dilatihkan kepada teman-teman fasilitator lokal, Bapak Ibu fasilitator lokal, dan juga langsung di Puskesmas juga. Jadi saya ucapkan selamat, dan nanti kedepannya mohon bimbingan dari UPT P2KT dan dari Dinas Kesehatan Donggala. Seperti itu Bu Happy, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Gede buat apresiasinya ya, dan juga tadi lebih menekankan masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari UPT P2KT. Mungkin nanti Ibu di bagian fasilitas yang kontak itu boleh ditambahkan UPT P2KT Dinkes Provinsi. Terus nama kontaknya bisa Pak Iskandar ataupun Bu Eri, nanti nomornya nanti ditambahkan di situ. Baik, sudah itu ya masukannya. Kita akan lanjut. Jadi Bapak Ibu, dokumen ini yang disusun oleh Bapak Ibu semuanya akan kita uji nanti rencananya di bulan November. Nah, bagaimana teknisnya, gambaran umumnya tentang uji ya, tentang ujian ini kalau disebut simulasi boleh juga tabletop exercise, sering juga kita sebut sebagai tabletop exercise ya. Nanti bagaimana gambaran besarnya akan disampaikan oleh Ibu Mbak Madelina. Silakan Mbak, boleh disampaikan. Nanti bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya jelas ya Ibu Epi? Ya, jelas. Ya, baik, terima kasih. Selamat untuk Puskesmas Tompe yang sudah sampai ke proses ini. Terima kasih untuk seluruhnya. Harapannya, terima kasih Pak. Harapannya 65 staf pelan-pelan terpapar ya. Nanti setelah ini tim segera memperbaiki apa yang masih kurang lagi tadi. Nanti tinggal di copy saja, dimasukkan ke WhatsApp grup Puskesmas, dibaca atau tidak dibaca, minimal ini pernah di sharing dan disampaikan. Dan nanti adalah pasti terbuka gitu ya. Dan untuk UPT P2KT, terima kasih banget ini timnya Bu Eri, Pak Hernius, dan Pak Iskandar. Saya rasa juga udah tahu, udah ini juga ya, ada kabar-kabar bahwa memang Sulteng juga akan dikuatkan oleh pusat gitu ya. Jadi ini nanti yang akan dilakukan oleh tim fasilitator lokal dan tentunya dipimpin oleh tim P2KT untuk tempat selanjutnya. Baik, dari saya cukup, tidak ada masukan Bapak Ibu. Hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa tim akan melakukan tabletop exercise atau simulasi manajemen ya. Nanti di tanggal minggu ke-3 Agustus, minggu kedua dan minggu ketiga, di sekitar tanggal 15 sampai dengan tanggal 20-an, itu kami ada di Sulteng, kami akan mengunjungi dan TTX gitu ya di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Nah, kemudian untuk itu sebelumnya di awal November kami akan melakukan simulasi online. Nah, simulasi online ini kami fokuskan untuk koordinasi data informasi sampai ke dari tingkat puskesmas, rumah sakit, sampai dengan tingkat kabupaten dan diterima oleh provinsi. Jadi karena kebetulan kita juga online seperti ini, jadi nanti bentuknya ini kami menggabung antara online dan tidak online. Jadi untuk akses nanti berdasarkan skenario yang sudah ada di Bapak Ibu, untuk ujian-ujian kasusnya itu nanti yang akan kami siapkan. Jadi persiapkan saja tim data informasi, kemudian tim sekretariat, dan klaster-klaster atau program itu nanti kita akan coba online insya Allah di awal
di awal minggu kedua November. Jadi nanti minggu depan ini kita persiapan untuk kesepakatan membuat skenario ini bersama dengan Bapak Ibu. Jadi entah pertemuan ataupun chatting ataupun melalui WhatsApp grup fasilitator kita itu dan WhatsApp grup Puskesmas Tompe dan fasilitator lokal serta ada Bu Happy di dalamnya, itu akan kita akan lebih sering berdiskusi di sana untuk simulasi ini. Jadi seperti itu kira-kira bayangan simulasi. Jadi siap-siap saja seluruh tim mengingat-ingat tupoksi dan lain sebagainya itu kami dari PKMK benar-benar akan menguji karena Sulteng memang menjadi sorotan di nasional dan daerah lain memang Bapak Ibu. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk banyak mungkin daerah yang lain nanti akan studi banding. Bahkan untuk puskesmas yang ada di Jogja pun kami tidak mendampingi sedetail ini seperti yang kami lakukan selama 2 tahun ini di puskesmas di daerah Sulteng. Jadi ya Jogja juga mungkin belajar gitu ya untuk pengembangannya di puskesmas. Oke, kira-kira itu Ibu Happy pemberitahuan awal dari PKMK dan Caritas Germany untuk kegiatan TTX bulan depan. Baik, terima kasih Bu Madel. Jadi itu dia Bapak Ibu tadi ya, bahwa bulan depan kita akan uji dokumen ini. Makanya tadi diingatkan kembali supaya dokumen ini benar-benar dibagikan ke seluruh staf, khususnya Bapak Ibu yang terlibat dalam struktur pengorganisasian tadi ya, saat bencana tadi dipahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Uji di bulan November, semoga teman-teman puskesmas ini maksudnya kondisinya sehat, walafiat semua, kita bisa berjumpa lagi dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan tentang penyusunan dokumen dengan pelaksanaan realisasinya nanti ke depannya. Mungkin itu. Mata terputus. Terputus ya Bu? Ya, jaringannya tadi terputus. Tadi sudah sampai mana Bu? Udah selesai ditutup Bu? Atau masih lanjut? Sudah ditutup. Oh sudah selesai ya ditutup ya? Ya. Oh sudah, baik. Baik, tadi sudah ditutup oleh Pak Kapus di sana. Baik, kita sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Hai Bu, dadah. Sampai ketemu lagi ya Bu. Oke. Ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Happy. Baru muncul, mukanya baru muncul. Padahal saya mau klik N.
Sudah ya, izin ya, saya akhiri ya, Bapak Ibu, saya akhiri izinnya ya. Ya. Ibu Eki. Ya.